Hi everyone, good morning or should I say good afternoon. Jadi hari ini seperti biasa Sinau Nang Omah kembali menyapa jam 10.30 waktu Indonesia Barat and we will learn English. Dan tentu ini senang sekali karena hari Senin Selasa kan jadwalnya kita pra-try out Sinau Nang Omah bareng sama Analitika. Dan sudah hadir hari ini, saat ini sedang berstatus sebagai mahasiswa Statistika Universitas Airlangga yang juga bagian dari tim keluarga besar Analitika. Hai Kak Laude, apa kabar? Alhamdulillah baik. Asli Sulawesi? Yes. Namanya itu loh yang gak bisa bohong. Harus nyapa dulu dong teman-teman di rumah supaya empowered to speak and learn English. Oke, siap. Hello everybody, good day. I am Laude Syariman and you can call me Iman. So, I am so happy right now because I can stand up here in front of you to share about English lesson. So, have a good day and nice listening and practicing and learn together with us in Sinau Nang Omah, especially with Miss Putri. Thank you. Jadi Kak Laude atau Kak Iman nih? Bisa Iman, bisa Laude. Bisa Iman, bisa Laude. Iya, benar sekali. Menarik loh, karena kan kuliahnya statistika, tapi seneng banget belajar bahasa Inggris. Berarti hari ini bakal sharing ke teman-teman di rumah untuk bisa ikut bersemangat ngerjain bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai nih pelajaran kita hari ini, supaya siap menghadapi UTBK dan siap untuk memenangkan golden ticket masuk perguruan tinggi negeri, teman-teman di rumah harus sudah download aplikasinya. Tada! Scan QR code atau tinggal cari di Play Store atau App Store Analitika, nulisnya ya. Oke, nanti di segmen kelima, jadi kita segmen 1, 2, 3, 4 seperti biasa bakal ada kelas dulu untuk kisi-kisi, bakal ada pembelajaran atau materi, dan di segmen kelima akan ada quiz atau soal di mana pertanyaannya itu sangat berkaitan erat dengan segmen 1, 2, 3, dan 4. So, just stay with us and have a good day to learn ya. Kita akan mulai dulu, hari ini kita bakal mulai dari apa nih, Kak Iman? Apanya? Kita mulai dari soal bahasa Inggris. Jadi nanti akan ada 4 sesi. Kemudian nanti ada materinya terkait dengan organizing information, kemudian clarifying meaning, kemudian ada inference about information, sama yang terakhir nanti ada conclusion. Oke. Nah, 4 bagian itu ya? 4 bagian. We start with organizing information. Oke, slide-nya udah siap? Siap. Oke, Mungkin bisa bantu. sambil kita siapkan slide-nya, teman-teman di rumah jangan lupa untuk download aplikasinya ya. Kita akan mulai bab pertama, organizing information atau mengelola informasi dalam bahasa Indonesia. Benar sekali, kita mengelola informasi informasi dalam bahasa Inggris nanti soalnya. Mungkin sebelum kita lanjut teman-teman, biasanya dalam bahasa Inggris itu soal-soal bahasa Inggris itu ada 4 macam, ada 4 sesi biasanya. Yang pertama ada reading section, kemudian ada listening section, writing section, sama speaking section. Tapi biasanya adik-adik yang UTBK itu ada 3. Fokus ketiga aja. Fokus ketiga aja. Kita coret bagian speakingnya. Nah di sini spesial kita akan membahas terkait dengan reading section. Oke, jadi organizing information tapi dari sisi reading section. Kita coba buka slide-nya dulu ya. Siapa teman-teman di rumah yang kalau udah ketemu teks panjang itu udah deg-degan gitu ya. Oke. Ini sambil Kak Laude atau Kak Iman, aku enaknya bacanya sapanya siapa sih? Bisa Iman, bisa Laude, terserah banyak aja. Bebas ya. Oke, butuh spidol. Oke, kita akan siapkan spidol dulu. Sambil teman-teman di rumah kami akan munculkan di layar ya teksnya. Coba sambil disimak baik-baik. Kak Putri akan bantu Kak Iman untuk mengambil spidol. Teman-teman baca dulu sekilas. Oke, apakah sudah terbaca? Nah, kalau teman-teman di rumah sudah baca, boleh difoto dulu. Siapa tahu nanti akan lebih mudah untuk membaca ketika sudah memotret. Sudah? Oke, sekarang Kak Iman coba kasih penjelasan dulu. Oke, jadi dalam materi pertama ini, organizing information, sebelum kita mulai ke contoh soal, saya akan membahas ini penting sekali. Dalam soal bahasa Inggris itu kan biasanya sangat banyak bahan bacaannya ya. Jadi biasanya 200 sampai 700 kata. Betul. Nah, ini kalau teman-teman tidak memiliki teknik untuk membaca, untuk teknik untuk menjawab soal, bahkan kewalahan nantinya seperti itu. Makanya di sini saya akan menyampaikan how to tips and triknya to answer the English question nanti. Seperti itu. Nah, di sini biasanya ada 3, saya akan sampaikan tips dan triknya dalam menjawab soal bahasa Inggris. Itu yang pertama,
Yang pertama, reading the questions terlebih dahulu. Nah, kita harus reading dulu. Dan di sini reading the question. Ya, Oke, membaca reading pertanyaan. question dulu. Nah, di sini bukan cuma membaca, tapi kita perlu memahami, understand the question-nya. Kayak gitu. Apa maksud dari pertanyaan sih? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu ada reading teksnya. Oke. Nah, untuk membaca teksnya, setelah kita membaca pertanyaannya, kita lanjut ke teksnya seperti itu. Nah, di sini kita perlu teknik dalam membaca, yaitu teknik scanning dan skimming. Teman-teman adik-adik pasti sudah mendapatkan ya untuk materi tentang membaca scanning sama skimming. Ya, kayak gitu. membaca cepat ya, Membaca untuk cepat. bisa memahami. Iya, benar sekali. Kemudian yang terakhir, answer the question. Ya, of course. Nah, ini biasanya soal-soal bahasa Inggris, biasanya optionnya itu agak mirip. Ya, kayak gitu. Jadi nanti kita perlu eliminasi. Kita perlu eliminate. Nah, jadi nanti jawabannya biasanya optionnya itu option A, B, C, dan E ada mungkin dua kemiripan seperti itu. Jadi kita perlu eliminasi kembali. Kira-kira mana sih the best answernya itu? Oke. Gitu. Jadi first we should reading the question, and then reading the text, of course, and then answer the question. Oke, kita coba latihan untuk dua paragraf pertama ini, teks yang begitu padat dan source-nya adalah nationalgeographic.com. Betul. Mungkin kita langsung lanjut ke soalnya dulu. Boleh. Kita sesuai dengan tips yang ini. Oke. Itu ya. Kita baca soal dulu. Kita baca soal dulu. Which one is true regarding climate change according to the passage? Nah, di sini teman-teman, kita perlu memahami keywordnya dulu. Kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dari soal ini. Nah, di sini kita garis bawahi yang climate change. Climate change sama atau true. Perubahan iklim. Ya, perubahan mana iklim. yang paling benar? Mana yang paling benar dari penjelasan climate change-nya itu. Nah, kita fokus keywordnya climate change ini, kita langsung lanjut ke reading text-nya. Ke bacaannya. Ternyata untuk climate change itu ada pada paragraf kedua. Nah, ada paragraf kedua. Kita fokus ke paragraf kedua. Fokus pada paragraf kedua. Itu ada di kalimat pertama. Ya. Kita fokus pada kalimat pertama. Climate change encompasses bla bla bla. Ada shifting wildlife population, habitats, rising seas, and a range of other impacts. Itu. Jadi kita fokus pada paragraf kedua tentang climate change. Kalimat pertama. Kalimat pertamanya. Oke, yang menjadi petunjuk untuk bisa menjawab soal ini ya. Soal ini seperti itu. Nah, di sini kita perlu eliminasi jawaban. Kita langsung ke menjawab apa sih yang benar, the best answer-nya kayak gitu. Kita lihat di sini sudah ada 5 pilihan jawaban. Ya, 5 pilihan jawaban. Ini di soal memang ada yang ditebal di garis bawahi dengan warna berbeda atau ini versinya analitika nih untuk memudahkan? Versi analitika supaya memudahkan teman-teman untuk menjawab soal ini. Kayak jadi gitu. pemahamannya pilihan jawaban juga penting ya? Iya, benar sekali. Lalu? Nah, di sini kita lihat poin A dulu. Ya. Ini poin A, kita fokus pada human continuum. Jadi ceritanya di soal tadi itu bahwa perubahan iklim itu terjadi akibat manusia. Seperti itu, kayak pemanasan global, teman-teman. Biasanya manusia itu memakai rumah kaca gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ini penjelasannya terkait manusia yang melakukan hal tersebut. Sedangkan yang kita fokusnya adalah perubahan iklim. Kayak gitu penjelasan. Kemudian yang B ini kita fokus pada extreme weather events. Ini masuk penjelasan climate change. Ada pada kalimat pertama. Nah, ini kita anggap benar. Sementara ini? Sementara kita anggap benar. Karena dia memberikan penjelasan mewakili kalimat pertama di paragraf kedua ya? Benar sekali. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu, kemudian kita lanjut ke option C. Ya. Nah, option C ini juga menyebutkan terkait dengan penjelasan climate change-nya. Perubahan cuaca yang ekstrim. Iya, benar. Hanya ini lebih contoh bentuk perubahan iklim. Lebih informatif menjelaskan terkait dengan climate change-nya. Seperti itu. Kemudian yang D sama E ini sama sekali tidak menjelaskan terkait climate change karena kita fokus pada penjelasan climate change-nya itu. Kayak gitu. Kalau sudah disimak kayak gini ketahuan ya. Mana pilihan jawaban yang benar. Jadi yang
option A, D, dan E kita abaikan saja. Ya. Kita fokus pada option B dan C. Betul. Nah, di sini teman-teman kita perlu eliminasi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Yap. Kita perlu eliminasi. Mana sih yang paling benar? Kayak gitu. Mana sih yang paling benar? Kita lihat. Di sini saya katakan C lebih benar daripada B. Kenapa? Kenapa? Karena coba lihat. Di sini cuman menjelaskan dampak dari climate change ini. Cuman satu, yaitu extreme weather events. Oh, dia tidak mewakili secara keseluruhan. Padahal climate change. yang dimaksud soal itu harus lebih informatif kayak gitu, harus lebih menjelaskan terkait climate change-nya. Di sini ada extreme weather events, ada shifting life population and habitats, kemudian rising seas dan bla bla bla. Dan itu sudah terwakili ya. Sudah jelas sekali di kalimat pertama paragraf kedua. Artinya kalau jawaban B adalah benar, tapi tidak mewakili secara keseluruhan. Benar sekali. Sementara jawaban C itu adalah jawaban benar yang mewakili secara utuh. Gitu tuh strategi ngerjainnya ya. Seperti itu. Jadi sesuai tips dan trik ini aja. Tuh kan, jadi nggak butuh waktu lama. Apalagi kalau udah sering-sering latihan soal, pakai analitika kan. Benar sekali. Jadi kita perlu harus mengulangi ya gitu. Nah, ini segmen 1, teman-teman sudah organizing informations. Sudah bisa mengumpulkan dan mengelola informasi yang tentunya benar, yang tertera dalam teks sehingga kita bisa secara cepat menjawab pertanyaan dari soal yang kita hadapi. Segmen 2, 3, 4, kita masih akan berlatih soal dan di segmen kelima, kuisnya akan hadir. Persembahan Sinaunang Oma atas dukungan analitika. Jangan kemana-mana. Untuk memastikan saja teman-teman di rumah sudah download aplikasinya Analitika. Kalau belum, silahkan ya klik di App Store atau Play Store Analitika untuk search terlebih dahulu atau scan QR Code. Nih, di kanan bawah nih. Tampilannya kan seperti ini tuh, muncul di layar. Dan di kiri atas ada pilihan kuis pra tryout UTBK 2021 Sinaunang Omah, gratis. Setiap Senin dan Selasa jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai kuisnya tapi nanti di segmen kelima. Jadi jelang akhir kebersamaan kita. Sekarang teman-teman fokus dulu. Kenapa? Karena tanggal 5 April tryoutnya akan digelar dengan memperebutkan untuk 4 nilai terbaik, bukan lagi 3 tapi 4 nilai terbaik untuk mendapatkan golden ticket dan bisa masuk perguruan tinggi negeri. Pada tanggal 5 April itu jadwalnya Universitas Airlangga. Jadi sekarang waktunya untuk fokus ke kisi-kisi latihan soal dulu supaya teman-teman bisa dengan mudah saat berlatih menjawab soal dan bisa dengan cepat dan benar menjawab latihan soal nanti pada saat try out bersama dengan Universitas Airlangga. Kita lanjut lagi Kak Laude. Aku manggilnya Kak Laude, Kak Iman karena dua nama ya. Oke, tadi organizing information sudah kita pelajari. Berikutnya kita belajar masuk ke segmen selanjutnya yaitu clarifying information. Oke, clarify information. Clarifying meaning kayak gitu. Oke, kita coba cek dulu slide-nya. Clarifying meaning, berarti kita harus melakukan klarifikasi atau cross check. Iya, benar sekali. Kebenaran atas suatu informasi. Kita akan munculkan slide-nya. Teman-teman bersiap dulu ya. Apakah yang ini masih berkaitan dengan teks pertama tadi? Slide selanjutnya. Nah, ini tadi trick and tips ya. Teman-teman udah tahu jawabannya adalah C. Persis seperti yang diajarkan oleh Kak Laude tadi. Kita lanjut ke materi kedua. Untuk hari ini. Ya, jadi kita lanjut ke materi yang kedua yaitu clarifying meaning. Seperti itu. Mungkin kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini hampir mirip sama soal pertama. Mirip-mirip soalnya, hanya ini kita lebih ke clarifying, mengklarifikasi kayak gitu. Nah, di sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Yaitu reading questions. Yang pertama, scientists use the word climate change to illustrate. Jadi kita fokus pada keyword climate change sama scientific use. Gitu, scientific. Nah, di sini kita langsung ke reading testnya. Kita baca. Di mana sih climate change sama scientific itu berada? Ini kurang lebih maknanya adalah para ilmuwan itu menggunakan kata perubahan iklim untuk mengilustrasikan atau menggambarkan apa sih gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita coba dulu setelah membaca soal dan kita pahami soalnya, lanjut ke teksnya. Kita lanjut ke teksnya, seperti itu. Biasanya, tahan dulu. Ya, tahan dulu. Udah keburu banget nih, tim penasaran. Oke, biasanya kenapa Kak? Ya, biasanya untuk penjelasan seperti ini itu ada di
di dalam teksnya. Oke. Nah, biasanya ada dalam teksnya. Kita langsung saja. Climate change, scientific use. Ini kalau kita baca ada di kalimat terakhir. Scientists use climate change when describing the complex bla bla bla. Kayak gitu sampai terakhir. Pertanyaan ini ternyata muncul di teks terakhir ya, di paragraf ini ya. Oke. Nah, ini menanyakan terkait dengan ilustrasi, penggambaran. Menggambarkan apa? Sebenarnya di sini sudah jelas jawabannya. Di opsinya sudah jelas. When describing. Kayak gitu. Nah, kita langsung saja ke answer the question-nya. Oke. Nah, kita langsung saja. Di poin A, itu salah karena ini menjelaskan terkait dengan penggambaran dampak dari climate change tadi. Sedangkan yang di sini scientific use. Ya, kita fokus yang scientific use. Ternyata option yang benar sebenarnya E. Kenapa? Sudah jelas when describing karena menanyakan ilustrasi. Kayak gitu. When describing the complex shifts now affecting our planets. Ini kebetulan contoh soal yang kita hadirkan hari ini memang sudah muncul di teks. Iya, sudah muncul di teksnya. Jadi bisa dengan mudah kita cross check, benar nggak ini jawabannya? Seandainya ternyata kita mendapati dia nggak muncul eksplisit tapi implisit gitu. Biasanya ada keywordsnya. Ada Q-nya. Ada Q-nya. Ada petunjuk ya. Biasanya kalau bukan di setelah penjelasan scientific use itu sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya biasanya bisa di kalimat sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa itu kan ada induk kalimat, anak kalimat. Bisa jadi jawabannya ada pada induk kalimatnya atau bahkan anak kalimatnya ya. Jadi perlu untuk ditelaah lagi. Ini cross check aja nih. Kan kalimat terakhir dia menjelaskan while many people think of global warming and climate change as synonyms, scientists use climate change when describing the complex shifts now affecting our planet's weather and climate systems, in part because some areas actually get cooler in the short term. Benar. Nah, ketika muncul pilihan jawaban E, tadi kan kakak langsung kasih gambaran ini kira-kira E nih jawabannya. Ternyata memang betul-betul presisi ya. When describing the complex shifts now affecting our planet's weather and climate systems, in part because some areas actually get cooler in the short term. Persis plek ketiplek lah bahasanya. Nah, di sini kenapa? Sebenarnya di sini kenapa scientific use penggunaan perubahan iklim itu menggunakan sebenarnya kalau kita baca while many people think. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa global warming itu sama dengan sinonim sama pemanasan global dan perubahan iklim. Padahal saintifis mengatakan itu berbeda. Kayak gitu. Makanya ini sebenarnya ceritanya, makanya di sini mengilustrasikan tentang apa sih tadi, kayak gitu. Betul. Dan ini menarik karena secara nggak langsung kita dapat wawasan baru dari narasi ini bahwa ternyata global warming itu part of climate change ya. Tapi bukan berarti perubahan iklim itu sudah pasti global warming karena bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuknya bermacam. Tuh kan, bentuk umum, bentuk khusus. Oke, sampai di sini teman-teman nanti akan mendapati contoh latihan lain yang menarik juga soal kalau sarannya kalau D harus banyak-banyak berlatih di analitika ya. Benar sekali. Harus diulang-ulang. Kayak gitu. Jadi nomor 1 ingat reading question first and then reading the text. Kemudian answer the questions. And don't forget to answer the question. Karena gak ada artinya udah membaca pertanyaan, membaca teks, kemudian lupa menjawab, Kak. Kalau lupa jawab kan gak ketahuan jawabannya apa dan gak dapat nilai akhirnya ya. Oke, stay focus. Ini baru segmen kedua. Tadi kita sudah organizing information, juga sudah clarifying meaning. Contoh tips and trick buat teman-teman di rumah nih kalau mendapati teks yang panjang terus untuk menjawabnya mengalami kesulitan. Mungkin kita balik lagi ke pilihan jawaban tadi ya, boleh ya? Karena kita masih punya waktu cukup panjang 4 menit untuk penjelasan. Boleh ke slide sebelumnya kawan-kawan. Nah, kenapa kok pilihan A, B, C, D itu udah pasti salah gitu? Kenapa kok pilihan jawaban benarnya udah jelas E, cuman membantu kita untuk mengetahui bahwa ini bukan kata yang bisa gambaran ilustrasi yang biasa digunakan oleh para saintis atau ilmuwan. Gimana tuh lihatnya? Jadi yang pertama, yang climate change tadi seperti yang saya katakan, ini menjelaskan terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan perubahan iklimnya ini. Sedangkan di sini cuman menjelaskan terkait dengan apa ya yang diungkapkan oleh saintis perbedaan tadi. Ini cuman menjelaskan terkait dengan perubahan iklim, kayak gitu. Kemudian pilihan kedua, yang pilihan kedua, countries warming by releasing. Nah ini juga berbeda, tidak menjelaskan terkait dengan apa yang diumumkan oleh scientific use, kayak gitu. Nggak nyambung sama sekali. Kemudian yang ketiga juga, human continue. Ini apa ya? Climate change itu kan perubahan iklim. Nah
yang disampaikan oleh scientific view. Sedangkan ini penjelasannya terkait dengan humans continue tadi. Artinya perbuatan manusia yang menyebabkan global warming, bukan climate change. Ya, kembali lagi berbeda ya. Berbeda sama sekali. Sampai akhirnya ini di pilihan jawaban D ternyata ada di kalimat pertama yang dimunculin juga. Ini juga sebagai pilihan juga jawaban. Yang di paragraf kedua yang tentang climate change tadi. Kayak gitu. Ini juga glaciers are melting, sea levels are rising, forests are dying, and wildlife is scrambling to keep pace. Ini gambaran-gambaran ketika situasi balik lagi ke bentuk pemanasan global ya yang diwujudkan. Sebenarnya yang paling gampangnya kita lihat ilustrasi. Itu sinonimnya bisa deskripsi. Sudah ada kata deskripsi, definisi kayak gitu. Jadi gampangnya ini. Oke. To illustrate when describing. Benar, itu lebih gampangnya. Ini udah memudahkan banget walaupun kita perlu cek dulu kalimatnya betul atau tidak. Benar. Karena bisa jadi pilihan jawabannya langsung masuk ke ini Kak, the complex shift now gitu kan, bisa bla bla bla. Gitu. Oke, teman-teman udah mulai ada gambaran ya. Memang harus banyak baca. Terus harus sebelahan sama kamus karena itu akan membantu kita untuk memperkaya vocabularies ya. Nah, pagi ini tahan dulu karena 2 kisi-kisi soal sudah kita coba kerjakan bersama. Sekarang waktunya kita untuk jeda istirahat dan fokus untuk kisi-kisi latihan soal ketiga dan keempat tetap bareng Sinaunang Omah. Yang sudah download aplikasi Analitika, selamat. Silahkan bersiap dulu karena tanggal 5 April bakal berlangsung tryout Sinaunang Omah bersama dengan Universitas Airlangga melalui aplikasi Analitika. Teman-teman di rumah bisa memperebutkan 4 golden ticket loh untuk peraih nilai tertinggi. Jadi saran Kak Putri sekarang juga download aplikasinya dan kita mulai berlatih untuk latihan soal bahasa Inggris hari ini ya. Sebelum nanti kerjakan kuis di segmen terakhir. Kalau dia masih nomin Kak Putri, kita lanjut latihan soal ketiga. Oke. The third practice of the day. Dan contoh yang kali ini kita akan fokus pada inference about information. Inferences about information. Ini seperti rujukan. Kayak gitu. Rujukan dari tentang informasi seperti itu. Jadi yang berkaitan ya. Berkaitan. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu. Kita sesuai tips dan trik tadi. Ya, kita lompat dulu ke soal dulu. Kita lompat dulu ke soal sebelum kita baca. Oke. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Ternyata soalnya adalah How long orangutan can survive in captivity? How long orangutan can survive in captivity? Nah, kita harus cari nih. Biasanya ada dalam soal, ada dalam teks kayak gitu. Ini menanyakan, kita pahami dulu. Ya. Ada pilihan jawaban ya? Ada pilihan jawabannya, ada 5 berapa pilihan lama orangutan bisa survive? Apakah 60 tahun, 3 tahun, 40, 30, atau 18? Kita boleh balik ke slide pertama dulu nggak? Slide sebelumnya nggak? Ini supaya kita bantu skimming and scanning juga. Skimming and scanning. Jadi tadi ngomongin captivity. Kira-kira muncul di mana tuh? Kira-kira munculnya di mana sih? Kayak gitu. Ini sebenarnya pertanyaan jebakan, Mbak. Iya. Pertanyaan jebakan. Karena di sini kalau kita baca tadi kan opsinya dalam bentuk angka ya? Betul. Bentuk angka. Padahal, dalam bentuk angka. Ya, kita baca. Di sini yang ada dalam bentuk angka ada 60 tahun. Kemudian ada 15 sampai 16 tahun. Betul. Ya, cuman terus itu ya. Ada juga nih, from the age of 13 years usually in captivity past the age of 30. Banyak. Di sini terjebak teman-teman biasanya. Hati-hati. Hati-hati karena kalau nggak fokus langsung menjawab 60 tahun. Wah. Kayak gitu karena ada prime living. Jadi bertahan hidup. Kondisi prima sampai gitu. dengan maksimum 60 tahun ya. 60 tahun. Nah, mungkin di sini ada tulisan 13 years. Jadi dalam bentuk kata. Gitu ada dalam bentuk. Kita fokusnya tadi di soal captivity. Ketika dalam penangkaran gitu ya. Benar sekali dalam penangkaran tahanan kayak gitu. Ini usually in captivity. Kita fokus ada pada kalimat kedua ya. Kalimat from kedua. the age of 13 years usually in captivity past the age of 30. Nah, seperti itu. Tadi pertanyaannya adalah How long orangutan can survive in captivity. Pertanyaannya sudah jelas sebenarnya. Kayak gitu. Pertanyaannya ada jawabannya di dalam teks tadi. Nah, ini kita mengkerucut ya. Kita coba ya. Kita fokus ke pilihan jawabannya ada di teks yang ini.
Ada di teks Coba ini. dibaca. Kita apa namanya? Kita answer. Kita coba 60 jawab. tahun. Ini tadi sudah salah karena ini Itu maksimum. Dalam baik. alam liar, alam bebas. Alam gitu bebas. Ya. Kalau dalam tahanan bagaimana captivity tadi? Tadi ada jawabannya captivity yaitu age of 13 years. From the age of 13 years. Jadi jawabannya adalah D, 30 tahun. Kita fokusnya pada captivity. Yang 3 tahun, 40 tahun, 18 tahun sudah salah karena Sudah salah ya? Iya, kita fokusnya keywordsnya itu di captivity tadi, seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya gampang sih, makanya teman-teman biasanya kalau apa namanya biasanya tuh langsung saja jawab 60 tahun, padahal di sini jebakan, harus dibaca ada jebakan. dulu. Ya, harus Itulah dibaca gunanya mau berlatih skimming and scanning ya Kak ya. Skimming and scanning, biar benar nggak sekali. terburu menjawab. Kadang Iya. kita kalau pengen cepet jawaban benar, tapi ternyata malah terjebak. Iya. Oke, padahal terjebak. sampai di sini teman-teman kebayang ya. Memang kalau mau cepet, term captivity itu digunakan beberapa kali di 2 paragraf ini. Ada sekitar 3 tadi kalau Kak 3. Putri nggak salah baca. Tapi mana yang paling sesuai dengan Yang pertanyaannya? paling Kalau pertanyaan dibalik ternyata misalnya pada usia berapa orangutan bisa bertahan dengan kondisi prime living conditions? Wah, itu sudah explicitly berbeda. tinggal dijawab aja 60 tahun. Tapi ini enggak in captivity. In Jadi captivity. harus hati-hati dan fokus Iya, ya. fokus. Oke, kira-kira kalau sampai di sini teman-teman udah paham banget, udah ada bayangan, dan memang Kak Putri sama Kak Laude ini nyaranin rajin-rajin baca artikel dalam bahasa Inggris. Iya, benar nggak sih, sekali. Kak? Ya, Sambil makanya- baca, iya, sambil coba baca. ditelaah, sambil coba tanya-tanya sendiri, jawab-jawab Iya, sendiri. jawab-jawab Bener gitu sendiri, nggak? Benar, benar Aha. sekali. Dan perlu banyak latihan soal, Yep. kayak gitu. Perlu banyak latihan soal. Ya di Sinaunang Omah di analitika kan Udah sudah disiapin tersedia, banyak pilihan benar jawaban sekali. ya, termasuk cara menjawabnya, Cara juga. menjawabnya juga. Itu yang paling penting. Jadi kita Paling nggak penting. cuma membaca permasalahan dan soal-soal yang ada, tapi juga cara atau strategi menjawabnya. Iya. Kira-kira nih kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa diskusi juga dengan tim analitika via aplikasi analitika Iya, aplikasi ya. Analitika. Jadi silahkan untuk bisa diskusi, termasuk juga misalnya nih Kak, ada pertanyaan yang nggak bisa jawab, bisa nggak bergabung atau bertanya langsung kepada tim analitika, misalnya Bisa, dengan live bisa. chat atau bagaimana Bisa, begitu? sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi sekarang ini untuk pilihan jawaban, kita coba ke slide selanjutnya untuk cara menjawab. Nah, Cara menjawab. tips and triknya. Tips and triknya kita munculkan. Ini Nah, sudah sama, bacalah dan pahami. Seperti yang saya sampaikan, reading the question dan understanding. Kayak gitu. Kita harus memahami maksud dari pertanyaan yang diminta. Betul. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini kita gunakan teknik scanning. Jadi kayak kita baca keywords-nya saja. Iya. Kita cari Cari dengan keyword-nya saja cepat. yang kita inginkan, cari Aha. dengan cepat. Seperti kira-kira itu. muncul di mana dia? Nah, muncul di mana? Jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan Benar itu, dan sekali. ternyata muncul di salah satu kalimat di paragraf ya, di mana disebutkan nih langsung the jelas age from the of age of 13 13. Hati-hati loh, ini kalau nggak teliti yang muncul kata jawaban 13 years Kak. Dalam bentuk kata. Padahal yang betul adalah di usia, Di usia 30 tahun. Oke, ini kita masih punya waktu ya. Nanti ada segmen keempat untuk latihan soal terakhir. Sebelum teman-teman boleh bersiap untuk ikutan kuisnya. Jadi dari sekarang yang belum download aplikasinya, tolong siap-siap dulu. Kak Putri akan munculkan nih di sini nih. Kesasar. Yang ini nih. Nah ini nih yang bener ya. Oke, di sini QR code, scan dulu dan login. Jadi daftar, nanti bisa lebih mudah untuk ikutan latihan soalnya. Jangan panik kalau ternyata kok aku udah klik nih pra tryout UTBK yang sekarang, tapi kok nggak bisa dimasukin. Sabar, nanti waktunya kami akan munculkan di segmen kelima. Jadi kalau sekarang belum bisa muncul, bukan karena kesalahan smartphone kamu teman-teman, tapi karena memang belum waktunya. This is not the right time to answer the quiz, karena quiznya bahkan belum mulai ya. Oke, Kak Putri minta waktu dulu untuk jeda. Teman-teman siap-siap dulu. Kalau misalnya ada yang haus boleh ambil air, nyemil-nyemil sehat boleh, supaya nanti bisa pikiran fresh untuk persiapan mengerjakan quiz hari ini. Dan ingat tanggal 5 April ada 4 golden ticket yang berhak kamu perebutkan untuk bisa dapetin peluang masuk ke Universitas Airlangga. So stay with us, we'll be back very soon.
segmen keempat untuk English Practices hari ini. Jadi ini adalah kisi-kisi soal terakhir sebelum teman-teman fokus menjawab kuis yang akan muncul di segmen kelima. Nah, nanti aturannya masih sama nih ya, waktu yang tersedia hanya 4 menit untuk mengerjakan soal. Semakin cepat kamu jawab, semakin benar jawabannya, maka nilainya akan semakin tinggi dan kamu berpeluang untuk memenangkan hadiah pulsa yang sudah disiapkan oleh tim Sinaunang Oma bersama dengan Analitika. Jadi sekarang teman-teman get ready first, fokus ke latihan soal keempat karena nanti kuisnya pasti berkaitan dengan kisi-kisi latihan kita 4 segmen terakhir ya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. The last lesson. Silakan, the last lesson. Oke. Ya, ini materi terakhir yaitu tentang conclusion. Kesimpulan. Nah, ini agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena tekniknya pun berbeda di sini. Jadi conclusion ini agak lebih ribet sih karena kita harus memahami tiap paragrafnya. Betul. Jadi ini lebih kompleks ya. Lebih kompleks kayak Strategi pemahamannya harus lebih mendalam ya. Iya, harus lebih mendalam. Benar sekali. Oke, kita langsung coba saja ke contoh soalnya. Nah, yang muncul masih sama, teks yang sejak awal tadi kita pelajari. Nah, kita baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu. Nah, benar the best conclusion for the passages. Biasanya soal-soal conclusion itu banyak, bukan cuma the best conclusion saja pertanyaannya. Ada bisa seperti yang saya sudah tulis di papan. Itu ada banyak beberapa sekali sebenarnya. Ada it can be conclude from the text, kemudian it's conclude that, dan lain sebagainya. Ada it can be hypothesized. Bahkan hypothesis juga. Oke. Nah, ini hanya semuanya ini mengarah kepada konklusi kayak gitu. Jadi kesimpulan dari teksnya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya the best conclusion for the text. For the passage. Kalau udah kayak gini kita pakai strategi eliminate juga nggak, Kak? Atau sebaiknya disarankan kita membaca saja dulu? Kita membaca terlebih dahulu. Oke, supaya tidak ngawur ya. Percuma kita baca pilihan jawaban kalau kita belum baca teksnya. Benar, kita harus baca teksnya dulu. Oke, ini kita tekniknya, sebelumnya kita pakai teknik scanning. Kita cuma cari keywordnya saja. Betul. Nah, ini kita pakai teknik yang berbeda, yaitu skimming. Jadi kita harus memahami gagasan intinya apa dari tiap paragraf itu. Boleh kita munculkan dulu dua paragraf sebagai soal. Nah, ini dia. Fokus. Kita fokus pada tiap paragrafnya dulu. Tadi menanyakan konklusi. Kira-kira dari semua cerita ini menjelaskan tentang apa sih? Kayak gitu. Konklusinya apa? Kita baca ke paragraf pertama. Paragraf pertama, glaciers are melting. Bla bla bla. Ini menjelaskan terkait bagaimana manusia itu menjadi penyebabnya. Menjadi yang menyebabkan apa namanya? Betul. Ini menyebabkan peristiwa ini ya. Pemanasan global. Jadi di awal paragraf ini menarik Kak karena dia memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di bumi kita belakangan ini kan. Apa yang terjadi pada lapisan es yang mencair, kemudian level air laut yang naik begitu kan, terus kondisi hutan kita dan situasi alam liar yang kayaknya kok lagi survive banget, struggling gitu ya. Terus masuk kemudian ternyata it has become clear that humans have caused, sudah jelas bahwa gitu ya, manusia yang menjadi peristiwa global warming itu. Karena kita pengen hidup sebagai manusia modern yang ternyata mengorbankan situasi alam kita. Kemudian cold greenhouse gases. Jadi kayak manusia menggunakan apa ya, gas rumah kaca kayak gitu. Menggunakan gas rumah kaca sehingga menyebabkan apa ya? Ini ada istilah efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca. Kemudian levels are high. Bahkan selama 800.000 tahun terakhir. Gitu. Kemudian kita sering menyebutnya sebagai ini adalah hasil dari global warming. Tapi ternyata ini disebabkan oleh Earth's climate or long term weather patterns that varies from place to place. Nggak cuma terjadi di satu titik saja di bumi, tapi hampir di seluruh permukaan bumi. While many people think of global warming and climate change as synonyms, kembali lagi ke tadi ya. Kembali lagi yang tadi bahwa banyak yang mengira bahwa global warming itu sinonim dengan climate change, padahal berbeda. Kayak gitu. Kalau saintis nih, para ilmuwan menggunakan istilah climate change untuk mendeskripsikan yang tadi kita sudah jawab ya. Benar. Bagaimana situasinya. Baru kemudian masuk ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini menjelaskan terkait dengan perubahan iklim. Nah, perubahan climate change encompasses bla 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 seperti yang saya jelaskan tadi, kayak ekstrim, kayak suhu yang ekstrim, perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Benar. Kemudian ada pergeseran jumlah populasi, habitat di alam liar ya.
sampai kemudian seas, air laut, balik air lagi laut. nih contoh. Kemudian all of those changes are emerging as humans. Lagi-lagi manusia lagi manusia lagi. penyebabnya. Nah, lagi-lagi Ini ngomong ini manusia sambil lagi. ngaca nih kita Iya. nih. Changing the rhythms of climate that all living things have come to rely on. Sampai kayak gitu loh. Benar. Sampai makhluk hidup itu struggling luar biasa ya, berjuang untuk tetap hidup. Apa yang harus kita will we do? lakukan? What can we do? Waduh, tajam banget nih. To slow this human caused warming. Apa Ini yang bisa kita penting. lakukan? Human caused warming. Tanda tanya lagi. Apa yang harus kita lakukan Apa sebagai yang bisa manusia? kita lakukan sesungguhnya kan? Iya, kayak Untuk gitu. mencegah terjadinya efek yang lebih buruk untuk Lebih bumi buruk kita. bumi How kita. will we cope with the changes we've already set into motion? Iya. Gimana caranya supaya kita bisa, kalau bisa sih menghentikan Menghentikan ya itu. perubahan yang buruk Perubahan ini. itu. While we struggle to figure it all out, the fate of the earth as we know it, coast, forest, farms, and snow, Cape mountains, hangs in the balance. Berjuang untuk bisa tetap Berjuang untuk seimbang bisa ketika tetap kita seimbang. sedang dengan teganya merusak, bumi justru sedang berjuang untuk bisa balancing. bisa Ada tetap kita keseimbangan kayak huni gitu. gitu Iya. kan. Aduh, sedih loh ini bacanya nih. Benar Oke. sekali. Kita kita langsung sudah coba paham. gambarannya ya. Ya, Udah gambarannya ya. seperti itu. Kita langsung ke opsinya Pilihan tadi, jawaban. Pilihan jawaban. Kita baca. Oke, slide berikutnya. Nah, kita mulai dari Kita pilihan mulai jawaban dari A. pilihan jawaban A. While many people think of global warming and climate change as synonym. Cadot. Ini salah. Only one part Only of one the part. whole passage gitu Benar kan. sekali. How about the B? Changing the rhythms of climate. Ini ritme iklim. Jadi dia menjelaskan ritme iklimnya, bukan karena kita sudah baca tadi bahwa Ya, ini ada di paragraf terakhir memang, terakhir. tapi tidak mewakili secara Tidak mewakili keseluruhan. secara keseluruhan. Oke, Tedot. ini, Si while we struggle. Ini cuma menjelaskan apaan struggle? Apa gak jelas Kayak gitu nggak kan. jelas. Tedot. Oke, Nah, di yang D, explain what humans have done in the past to cause global warming. we can keep this Iya. answer. Ya, Kita- it can be right Iya, or maybe bisa jadi benar. Ya, bisa jadi benar karena bisa jadi ada pilihan jawaban Ada lain yang lebih pilihan tepat. jawaban Oke, lain. how about the E? Climate change accomplishes not only rising average temperatures but, But also also extreme extreme weather Ini events. menjelaskan terkait climate change. Ini cuma menjelaskan di paragraf kedua saja, Iya. tidak secara keseluruhan. Makanya D yang D, jawabannya. oke. Karena tadi lagi-lagi Explain human. what humans. Humans. Karena dua kali ditemukan, ditemukan. ini adalah ulah manusia. Iya, ulah Apa yang kita manusia. lakukan hingga menyebabkan ingat global Global warming. warming. Benar Walaupun sekali. di sini juga bicara tentang climate change Iya, ya, tapi benar sekali. apa efeknya bagi bumi sehingga terjadi pemanasan global? Iya, benar sekali. Wow. Dan di conclusion ini sebenarnya ada dua. Aha. Ada konklusi kesimpulan tersirat sama tersurat. Ya, Ya, betul. benar. Ada yang tersirat sama ada yang tersurat. Nah, yang tersurat ini biasanya langsung ada dalam teks. Akan muncul jawabannya. dalam teks. Ha-ha. Iya, iya, Sedangkan yang tersirat ini nggak ada dalam teks jawabannya. Kemarin sama Kak Aldo kebetulan dapat contoh soal yang langsung tersirat. Yang langsung tersirat. Nah, ini jawabannya enggak. 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 Ini Iya kita kan? harus baca kan? Iya, kita harus baca. Skimming betul-betul. Benar Deep sekali. skimming malah. Nah, biasanya ada tips, ada keywords, ada apa ya? Teknik tertentu untuk Oke. menemukan itu, Cue. menemukan What- kuncinya. Oke, what kind of cue? Kita kembali. Kita Oke, kembali. slide sebelumnya, Ya. teksnya boleh kita munculkan ya untuk slide dua sebelumnya. paragraf teks. Nah, ini dia. Nah, biasanya dalam Mhm. konklusi, dalam yang tersirat, konklusi yang tersirat itu biasanya ditemukan kata so, dia pakai conjunction. Oh, Dia pakai conjunction that's why atau enggak? So, gitu Dia ya. lebih tekankan pada sebuah pertanyaan di akhir kalimat, akhir Oh. paragraf. Kayak gitu. Kita lihat di sini ada tanda tanya. Ah, Lagi-lagi dia menekankan bahwa human caused warming. Ya. Lihat di sini. ya. Ini merupakan salah satu ciri untuk menekankan bahwa itulah kesimpulannya sebenarnya, bahwa manusia itu yang melakukan perbuatan global warming Semuanya tadi. bergantung pada kita manusia. Benar Apa yang ingin sekali. kita lakukan Iya, untuk benar bisa sekali. menghentikan efek buruk dari global Iya. warming dan climate change ini. Jadi, yang diawali hanya pengantar saja. Pengantar saja. Situasi yang sedang Situasinya. dialami oleh bumi kita Iya, benar dan sekali. siapa penyebabnya, fokusnya di situ ya. Iya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghentikan Iya. ini? Biasanya banyak sih yang tersurat itu ada so, indeed, biasanya Indeed, ya. so, bla bla bla. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi di sini bisa kita lihat ada tanda tanya. Ya. Itu menekankan bahwa itulah sebenarnya penyebabnya. Bentuk penegasan ya. penegasannya seperti itu. Untuk Human bisa kita caused warming. konklusikan. Benar Oke. sekali. Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk membaca contoh soal lain yang Iya. ada di analitika karena dari Lagi-lagi- situ akan bisa Iya. lagi-lagi berlatih ya Kak ya. Berlatih. Bentuk kalimat yang seperti apa, teks yang seperti apa. Tapi sekarang ya, tarik nafas dulu, get relax karena segmen
Setelah ini adalah segmen kuis sekaligus segmen terakhir kebersamaan kita. Ada waktu 4 menit untuk mengerjakan. Jadi teman-teman, jangan lupa download aplikasi Analitika di smartphone kamu. Kak Putri dan Kak Laude akan segera kembali sesaat lagi. Sabar dulu. Untuk bisa join kuisnya, teman-teman harus download aplikasinya dulu di Play Store atau App Store ya. Kemudian cari Analitika atau scan QR Code yang muncul di layar kanan bawah televisi kamu. Lalu jangan lupa untuk daftar atau login terlebih dahulu. Kenapa? Karena begitu nanti Kak Putri dan Kak Laude hitung mundur, waktu untuk pengerjaan dimulai dan itu hanya 4 menit saja. Waktunya sangat terbatas. Kalau kalian bisa mengerjakan dengan cepat, maka nilai tertinggi akan kalian dapatkan. Dan untuk 3 peraih nilai tertinggi, siap-siap untuk dapat hadiah pulsa dari JTV. Jadi hari ini di kuis Sinaunang Omah Pra Tryout kita akan segera bersiap. Teman-teman udah siap? Udah daftar? Jangan sampai ketinggalan loh. Karena kalau hari ini ketinggalan berarti harus daftar untuk bisa ikutan join kuis yang besok. Kalau udah siap belum? Siap. Udah siap ya. Sepertinya seru kita ya. akan hitung mundur. Aku juga udah segera nih. Aku udah siap nih. Iya, Kita akan hitung mundur. Iya, Kak Putri boleh. juga belum bisa buka karena ini hanya akan di open atau dibuka kalau Kak Putri dan Kak Laude sudah hitung mundur. Jadi kalau teman-teman udah siap, are you ready guys? Let's start after 3, 2, 1. Yay, join the quiz. Kita mulai. Aku akan mencoba. Pertama di sini ya, kerjakan dulu permintaannya, isi data dulu. Kalau udah, langsung kirim, langsung jawab pertanyaan soal. Tuh, ada 4 pilihan soal di situ. Wow. Yang pertama udah mulai kelihatan soalnya apa. Iya. Kalau dia juga sambil ngerjain ya, Iya, aku juga sambil ngerjain. Tapi kita nggak boleh bener Nggak loh usah. Kak ngerjainnya. Iya, benar. Kita nggak boleh bener. Ini pulsanya buat teman-teman di rumah Iya. aja. Jangan lupa untuk isi sekolahnya ya. Ini aku jawab sekolahku di mana nih Kak? Oke, kita coba teman-teman untuk siap karena harus ada input nama sekolah ya biar kita tahu. Jadi teman-teman tadi sudah daftar, tinggal ikutan kuisnya. 4 soal pertama. Oke, waktunya hanya 4 menit dan sekarang sisa waktu 3 menit 15 detik. Iya. Bukan pengen nakut-nakutin, tapi ingat yang jawabannya paling cepat dan benar itu nilainya paling tinggi ya. Sambil teman-teman ngerjain nih, kalau hari ini masih mengalami kesulitan berarti latihan soalnya kurang sering, kurang banyak. Kak Putri sih nyaranin nanti setelah ikutan kuis ini dan ternyata misalnya menang itu berarti alhamdulillah rezeki kamu. Tapi kalau ternyata belum, jangan khawatir karena dengan berlatih dan berlatih terus nanti akan ada kesempatan di mana kalian justru yang jangan-jangan dapetin golden ticket untuk bisa dapat kesempatan kuliah di universitas negeri pilihan kamu. Salah satunya adalah Universitas Airlangga. Kami akan langsungkan tryout UTBK-nya di tanggal 5 April. Itu artinya udah bulan depan, udah tinggal menghitung hari. Teman-teman harus semangat ngerjain. Udah kalau nggak pengen dengerin Kak Putri ngomong, mute aja TV-nya, nggak apa-apa mute. Soalnya aku tipe orang yang kalau lagi ngerjain aku nggak bisa dengerin orang ngomong Kak. Gimana? Ini udah makin deg-degan loh. Soalnya kan ada beberapa orang yang kalau jawab, apalagi baca teks panjang, benar. itu harus fokus banget. fokus. Nah sekarang Kak Laude nih, mumpung kita masih punya waktu 2 menit 12 detik, Kak Laude kasih tips dong kalau ngerjain 4 soal. Waktunya dibatasi 4 menit, triknya gimana? Apakah sebaiknya ngerjain soal yang cepat dulu, baru yang teksnya panjang? Ya, benar sekali. Kita cari soal yang kita pahami dulu. Yang apa ya? Yang sekiranya easy to answer ya, benar mudah sekali. untuk dijawab. Easy kayak gitu. Kemudian lagi-lagi teman-teman harus berulang-ulang untuk berlatih soal Ya. gitu. Di Analitika juga sudah tersedia. Ya teman-teman sekarang lagi kuis ya, itu kan bentuk dari pengulangan seperti Betul. itu. Kemudian sering baca kalau untuk vocabulary sih, kalau menurut saya vocabulary itu sangat penting kayak gitu. Supaya Kalau nggak bingung ya tadi Iya. nemu kata captivity Benar sekali. itu apa, Captivity, glaciers itu glaciers. apa. Benar sekali. Kan walaupun sebenarnya kalau kita mau membaca konteks kalimat Iya, dalam benar paragraf, kita bisa menduga dan menebak ini arahnya kemana, maknanya kurang lebih apa, ya nggak sih Kak? Iya benar sekali. Dan mengejutkannya lagi tadi bisa masuk UNER ya kalau Wih sudah bener, 4 nanti golden ticket Wow. nih, waktunya sisa 1 menit loh. Jadi Luar hari ini biasa. cuma latihan dulu Kak, buat dapetin 3 peraih pulsa. Kapan tanggal itunya? Tanggal 5 April. Wow, kayaknya saya harus Kakak nyaranin ke kan adik-adik. udah kuliah di UNER, jadi kakak semangatin adik-adik Iya, harus supaya semangat. nanti dapat kesempatan juga untuk jadi adik kelasnya
Kalau deh ya, Iya, benar siapa sekali. tahu nanti bisa belajar statistika juga di fakultas apa namanya? Sains teknologi. Sains teknologi. Iya. Kebetulan banget loh hari ini sama kakak mahasiswa UNER. Aku juga alumni UNER, Kak. Dari mana? Nanti kita bahas itu ya, tapi Oke. nanti. Jadi sekarang teman-teman fokus dulu. Ini latihan karena kamu boleh target pengen kuliah dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Tapi kalau kamu nggak rajin latihan soal, bakal mengalami kesulitan untuk menjawab dengan benar. Mumpung ada kesempatan, ada platformnya Analitika dan ada Sinau Nang Omah, kenapa nggak dimanfaatkan? Waktu sisa hanya 20 detik, teman-teman ya. Oke, aku mau bilang selamat dulu untuk yang mungkin udah selesai mengerjakan, udah tenang hatinya, sudah mengerjakan yang terbaik. Tapi karena waktu masih ada 10 detik, teman-teman tahan dulu. Kak Putri akan hitung 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Selamat, kalian luar biasa udah ngerjain tadi dengan tenang, walaupun Kak Putri dan Kak Lauda bikin panik ya. Kita ngobrol-ngobrol penting banget tadi. Tapi inget ya, pengumumannya akan diworo-woroin besok. Termasuk juga nanti informasi untuk pulsa hadiahnya akan dikirim kepada siapa. Karena kita akan pilih 3 pemenang. Kenapa besok? Supaya teman-teman besok siap-siap untuk ikutan kuis. Ya kan? Kalau diumumin sekarang terus udah bangga, aku udah menang nih, aku besok gak ikut lagi. Ya gimana dong? Kalau deh, terima kasih untuk hari ini ya. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Harus rajin teman-teman belajar. Buat yang belum sempat download aplikasi, silahkan sekarang download langsung sekarang juga Analitika. Dan juga follow akun Instagram @analitika.id. Terus juga teman-teman boleh follow akun Instagram JTVRE dan juga Sinau Nang Omah biar bisa update ada kabar baru apa sih. Termasuk juga kabar-kabar terbaru ya. Ingat tryout UTBK nih Sinau Nang Omah tanggal 5 April 2021 akan ada 4 golden ticket masuk Universitas Airlangga. Dan ini bukan jalur mandiri, ini beda. Jadi teman-teman harus semangat, rajin berlatih, latihan soal, ada Analitika platform yang bisa dimanfaatkan, rajin nonton Sinau Nang Omah JTV biar makin cerdas dan harus percaya diri. Iya, benar Siapapun mau, kalau mau berjuang, siapapun bisa kalau mau berusaha. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jangan lupa tanggal 5 April itu adalah gong pertamanya, kita bakal ikutan tryout ya UTBK Sinau Nang Omah bersama dengan Universitas Airlangga di tanggal 5 April dan raih 4 golden ticket untuk 4 pemenang dengan nilai tertinggi dan terbaik. Ya, untuk semua jurusan. Pokoknya jurusan apapun di Universitas Airlangga yang dibuka itu adalah nanti akan ada 4 golden ticket bebas untuk teman-teman. Semangat ya. Keep learning, keep practicing. Thank you Kak Laude. Salam buat tim Analitika. Besok kita akan ketemu lagi. Besok kita belajar apa enaknya ya? Waduh. Ayo. Apa ya? Ayo, Besok nonton ya, 10.30 waktu Indonesia Barat. Kak Putri pamit, terima kasih banyak udah join keseruan hari ini. Besok get ready for another quiz and challenge. And don't forget to stay healthy, stay happy. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat siang. Kalau terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.